Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang sudah bulan Juli Bapak Ibu. Ya, artinya sudah kita memasuki semester kedua dalam tahun ini. Gak kerasa ya, sebentar lagi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Natalan lagi kita. Ya, gak kerasa semua. Anak-anak yang dulu masih bayi, masih kecil, sekarang sudah sekolah sampai SMP anak saya. Gak kerasa, dulu rasanya masih tak kudang-kudang. Ya, masih bayi kecil tak kudang-kudang, sekarang sudah SMP. Kalau SMP sekarang di kudang sudah gak mau Bapak Ibu, sudah marah ya. Ya. Tetapi saya mengucap syukur kalau kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Ini semua karena Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan Ebenezer. Sama-sama katakan dengan saya, Ebenezer. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di tanggal berapa ini? Tanggal 20? Tanggal 20 Juli 2025 Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, pada hari ini biarlah saya mau membawakan suatu tema tentang Ebenezer ini. Apa itu Ebenezer? Kalau memang seringkali kita dengar Ebenezer itu adalah sampai saat ini Tuhan masih menolong kita. Tetapi ada suatu hal yang boleh kita pelajari dari nama Ebenezer ini. Di mana pada waktu itu Samuel, hamba Tuhan Samuel nih ya, dia mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana, daerah kota Mispa dan daerah Yesana. Dia meletakkan sebuah batu dan batu itu dinamai Ebenezer. Supaya apa? Supaya ketika dia melihat batu itu, dia bisa mengingat, oh kasih Allah itu sudah menolong saya sampai detik ini. Bapak Ibu, mari kita buka dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya apa? Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah ditolong oleh Tuhan sampai detik ini? Kalau mungkin 2 hari yang lalu kita ngomong, udah kayaknya gak bisa ada harapan. Masalah saya ini sudah berat Pak, sudah gak ada harapan. Tetapi sampai hari ini engkau masih hidup, itu artinya Tuhan masih menolong kita. Amin. Berapa banyak dari Bapak Ibu mungkin beberapa tahun lalu mungkin ya, atau dulu pernah ngomong, mati aku, masalahku ini berat, sudah gak bisa tertolong. Pernah ngomong gitu? Pernah? Mati aku, mateng kon, sudah gak ada yang bisa nolong nih, sudah mati aku, sudah pasrah aku, pasrah. Pernah ngomong kayak gitu? Pernah ya, saya pun juga pernah. Tetapi hal itu bisa saya lewati Bapak Ibu. Tetapi hal itu juga bisa Bapak Ibu lewati, hingga Bapak Ibu bisa sampai hidup sampai saat ini. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Kalau saya menelaah ya, dari kata ketika Samuel mengambil sebuah batu, batu ini memiliki beberapa makna Bapak Ibu. Saya tulis ada 3 hal tentang batu. Ingat, batu penjuru siapa namanya? Yesus. Batu penjuru ini berbicara tentang Yesus menjadi dasar hubungan manusia dengan sesamanya di dalam persekutuan. JPM di tempat ini meletakkan Yesus sebagai dasarnya. Saya tadi berbicara dengan Pastor Kim ya, Pastor Jae Yong Kim. Dia bertanya bagaimana bisa tertimbulnya JPM ini. Dia tanya sama saya
Saya ngomong, JPM ini berdiri bukan karena pengen nyaingi suatu gereja. Sekali lagi saya ngomong, JPM ini berdiri bukan karena pengen menyaingi suatu gereja. Saya enggak lagi sedang pengen bersaing dengan gereja. Tetapi JPM ada ini karena panggilan. Dan saya meletakkan panggilan itu berdasar pada Yesus sebagai batu penjuru. Gereja ini bukan punya saya Pak Kim, saya ngomong gitu. Gereja ini bukan punya saya, bahkan saya ngomong kok dengan jemaat. Kalau perlu suatu saat saya minggu nggak akan hadir di tempat ini. Biarlah jemaat itu tidak mengandalkan saya, biarkan pengerja itu tidak mengandalkan saya. Saya nggak pengen diistimewakan. Biarlah jemaat itu mencari Tuhan melalui wadah ini. Ini punyanya jemaat, ini punya Tuhan. Saya ngomong begitu dengan Pastor Kim, dia berkaca-kaca matanya. Jarang ada kayak gitu. Jarang. Sebaliknya gereja itu malah bersaing harusnya Pak. Gereja itu malah bersaing. Tetapi tidak di tempat ini. Kita tidak merebut jiwa-jiwa dari gereja manapun. Kita nggak pernah. Justru kadang jiwa-jiwa yang di luar kesini. Jiwa-jiwa yang di luar justru kesini. Saya justru gak pernah kenal sebelumnya dengan mereka-mereka. Nah kalau jiwa kesini masa saya toh harus ngusir? Gak boleh, kamu harus pergi. Enggak toh. Ya Tuhan percayakan ada domba di tempat ini, ya saya harus rawat. Saya harus memelihara. Saya sirami hatinya, saya sirami imannya supaya tumbuh, berbuah. Saya bakar rohnya biar berapi-api terus. Biar rohnya itu semangat. Ya. Ada yang mengatakan JPM jangan mengambil jiwa yang bermasalah di tempat kami. Loh. Justru jiwa yang bermasalah itu harus dipulihkan. Saya mau katakan demikian, jiwa yang bermasalah harus segera dipulihkan. Karena kalau nggak pulih, mati jiwanya ini, rohnya mati ini. Dan itu banyak sudah. Saya rasa teman-teman di sini tahu semua. Ada orang yang kepahitan dari gereja sebelumnya pindah ke tempat ini. 6 bulan, hampir 8 bulan, dia sudah pulih, balik lagi ke sana. Saya nggak apa-apa. Saya nggak telepon dia lalu, ayo balik oh, enggak. Saya nggak marah-marah, kamu habis makan di tempatku kok kamu sekarang pindah lagi, dasar kamu. Saya nggak marah-marah, saya biasa saja. Saya tahu jiwa itu punyanya Tuhan. Saya nggak pernah geret-geret jiwa lain untuk kesini, nggak pernah. Saya mintanya jiwa ke Tuhan. Bahkan kalaupun Bapak Ibu ke gereja lain, ministry lain untuk di hari lain, saya pun nggak masalah. Saya malah senang, ya daripada waktu kosong kan mending ibadah, ya toh. Yang penting nggak di luar minggu atau kemis, udah nggak apa-apa ibadah. Tetapi ada gereja lain yang menganggap kehadiran kita ini sebuah saingan. Bahkan kita pernah disinggung. Salah satu gereja sesat yaitu yang pertama, sering mengundang hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telinga jemaatnya. Ya maksudnya kita sering undang-undang orang gitu ya, hamba-hamba Tuhan dari Jakarta yang top-top, Tony Daud, kayak minggu depan ini ada Pak Daud Tony ya, mantan dukun, lalu ngundang Elia Miren dulu ya, pernah datang. Itu adalah salah satu ciri gereja sesat. Kok cek gampang nyesatno orang. Yang kedua, salah satu ciri gereja sesat membahas tentang perpuluhan terus. Bapak Ibu, saya mau katakan perpuluhan itu adalah Alkitabiah. Kalau engkau mau silahkan melakukan, kata Tuhan, ujilah aku. Kalau nggak mau nguji Tuhan, ya sudah nggak usah ngasih. Padahal dalam seluruh kitab, dalam Alkitab seluruhnya, kata Tuhan minta diuji, tantang, Tuhan nantang. Ayo, gak percaya, ujian aku. Itu cuma hanya di Maleaki. Soal apa? Perpuluhan. Hanya soal itu. Kalau ujilah lain, beda. Ujilah aku Tuhan,
Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Yang harusnya diuji itu adalah kita, bukan kita malah nguji Tuhan, betul? Tetapi Tuhan dalam Alkitab mengatakan, ujilah aku, kata firman Tuhan. Masakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat atasmu? Hanya soal apa? Perpuluhan. Kalau saudara nggak percaya ya sudah. Tetapi tidak usah perlu menyesatkan gereja-gereja atau tempat-tempat lain. Oh, bahas perpuluhan, sesat. Saya rasa mereka mengatakan demikian supaya banyak jiwa pindah ke tempat mereka sih. Justru mereka mengajarkan hal yang tidak nggak tepat gitu. Tapi biarlah JPM ini hadir, satu-satunya dasarnya itu adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Amin. Nggak ada yang lain boleh menonjol atau Pak Robi harus menonjol. Enggak. Yang harus menonjol di tempat ini adalah Tuhan Yesusnya. Kita selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus tempat ini. Amin. Kalau sudah hamba Tuhan yang menceritakan dirinya sendiri, menonjolkan dirinya sendiri, nah itu baru waspada. Tetapi selama di sini, makanya saya hamba Tuhan itu nggak sembarangan ya milih. Hamba Tuhan itu harus yang jelas reputasinya. Saya diberi banyak referensi, Pak ini loh, ini. Saya lihat dulu, ada YouTube-nya, adakah ada mungkin riwayat khotbahnya, biar saya dengar. Kalau memang pantasnya oke, saya pasti akan undang. Tetapi kalau tidak, ya mohon maaf, belum saatnya mungkin. Jadi saya harap semua hamba Tuhan yang menyampaikan di tempat ini adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang ditonjolkan. Bapak Ibu kembali, yaitu yang pertama, batu yang ditaruh oleh Samuel memiliki makna, dia ini menaruh Yesus sebagai sumber. Amin. Batu penjuru. Ayatnya ada di Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Kita buka yuk. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Hari ini kita sama-sama belajar Alkitab ya. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini semua anggota keluarga Allah. Makanya saya selalu ngomong, Bapak Ibu ini adalah keluarga, ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu apa? Penjuru. Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kalau kita meletakkan Yesus sebagai batu penjuru dalam setiap ibadah kita, itu bangunannya dikatakan apa? Rapi. Rapi, semua rapi, tersusun rapi. Seperti ibadah kita tadi ya, kita mulai dengan doa, menyembah, memuji, firman. Ini rapi. Roh Kudus itu rapi. Roh Kudus itu disiplin. Amin. Ada, benar, Roh Kudus itu disiplin. Jangan saudara nanti ketika firman begini, lalu tiba-tiba bahasa roh, teriak-teriak, wah bahasa roh. Nah, Roh Kudus itu disiplin. Padahal belum waktunya disuruh berbahasa roh, tapi kenapa kok berbahasa roh? Berarti ini nggak disiplin nih. Ini roh dari mana nih? Roh Kudus itu roh yang disiplin. Ketika kita menyembah, yang di mimbar mengatakan, mari kita berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh. Bahasa roh, waktunya bahasa roh. Bukan waktunya kita mendengarkan firman tiba-tiba bahasa roh. Pak, saya dijamah Tuhan, manifestasi Roh Kudus. Tetap harus disiplin. Roh itu penurut. Roh itu taat. Dia disiplin. Amin. Paham sampai sini ya? Dikatakan bangunan itu akan tersusun rapi.
kalau kita meletakkan Yesus sebagai batu penjuru, dan kita akan menjadi bait Allah yang kudus. Engkau dan saya adalah bait Allah yang kudus. Amin. Kita ini bait Allah. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Ya, kita ini bait Allah yang kudus. Ayo dijaga. Yang suka ngerokok mulai ya dikurangi, dilepas. Yang suka mengintil barang orang lain, ayo tobat sebelum kau ditobatkan oleh polisi. Tobat sendiri. Kalau kita sudah jadi bait Allah, hendaklah kita belajar untuk menjadi sama seperti Dia, kudus. Ayo, saat ini kita mau meletakkan batu itu, batu penjuru itu. Kita letakkan di antara Mizpah dan apa tadi? Kota Yesana. Yesana ini juga bisa disebut sebagai Sen. Kalau dalam perjanjian dalam terjemahan lama, Yesana ini disebut Sen, daerah Sen. Pertanyaannya, Mizpah itu apa sih, Pak? Yesana itu apa sih, Pak? Saya lompat ya. Mizpah saya cari di sini adalah yang artinya Mizpah itu adalah tempat ibadah, tempat pertobatan, sumpah dan pengawasan Tuhan. Jadi Mizpah, misalnya saya mau taruh Mizpah di sini ya. Kan Samuel itu menaruh batu itu di antara Mizpah dan Yesana toh? Ya, berarti Mizpah di sini, Yesana di sana. Yesana di sana. Mizpah ini dikatakan tempat pertobatan. Sedangkan Yesana atau Sen adalah tanda kemenangan umat Tuhan yang setia atas kekuatan yang lebih besar. Saya ulangi, Mizpah ini adalah tempat pertobatan. Saudara yang dulu mungkin bebal, saudara dulu mungkin pendosa. Aduh Pak, masa laluku buruk, aku suka gini. Ini Mizpah. Tetapi Sen adalah tempat kemenangan, dikatakan tempat kemenangan. Di sini adalah tempat kemenangan. Kota Yesana ini tempat kemenangan. Dan Saul menaruh batu itu di antara kota Mizpah dan Yesana, ditaruh di tengah. Ini ada maknanya. Dan batu itu yang pertama maknanya sebagai batu penjuru, yakni Yesus yang ditaruh. Dia menaruh Yesus. Yang kedua, batu. Batu yang kedua berbicara mengenai gunung batu. Yang artinya apa? Simbol kekuatan dan keteguhan. Yang namanya gunung batu, Bapak Ibu nggak bisa cuma goyang gini, goyang-goyang gimana pun akan susah. Gunung batu itu nggak mudah dirobohkan, Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu saat ini imannya bagaikan gunung batu. Bukan keras ya. Kalau sifat keras itu dia mungkin bisa keras terhadap hal yang mungkin salah. Tetapi gunung batu ini berbicara soal pegangan hidup kita, tempat perlindungan kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 18 ayat yang kedua. Atau ayat yang ketiga. Coba ayat ketiga. Bisa?
Mazmur 18 ayat yang ke-3 dulu. Ya. Bapak Ibu yang sudah dapat katakan amin. Oh, semua mengandalkan depan ya. Ayo, Mazmur 18 ayat yang ke-3. Ya, ini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku. Tempat aku apa? Gunung batu itu tempatnya apa? Berlindung. Tempat perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Batu yang kedua ini bisa bermakna tentang gunung batu, Bapak Ibu. Ayo kita terus jadikan Yesus sebagai gunung batu kita, tempat perlindungan kita, tempat perisai kita. Kalau engkau saat ini mungkin sudah diterpa berbagai masalah, Pak, wayahe naik-naikan kelas, ini uang buku, uang pendaftaran, uang gedung, aduh pusing Pak. Sama, saya juga pusing, anak saya malah 3. Ya, tapi kalau kita meletakkan diri kita ini sebagai hal yang buruk, permasalahan itu sebagai hal yang menimpa kita, salah besar Bapak Ibu. Tetapi biarlah melalui masalah itu, biarlah kita sadar bahwa kita punya gunung batu kita. Namanya siapa? Yesus. Gunung batu kita namanya Yesus. Gak ada lagi Bapak Ibu yang punya simpenan, pegangan, jimat-jimat segala macam, ayo dibuang. Sudah, satu aja kita pegang gunung batu kita, tempat perlindungan kita, cuma Yesus saja. Biarlah Yesus itu yang sanggup menolong Bapak Ibu. Amin. Tetapi yang ketiga, berbicara batu, jangan engkau meletakkan batu sandungan. Samuel enggak meletakkan batu sandungan. Samuel tidak meletakkan batu sandungan. Sekali lagi, kalau itu batu sandungan, pasti banyak orang yang terjatuh oleh karena Samuel. Batu sandungan ini dalam arti supaya kita ini tidak menjadi apa ya istilahnya ya, pemicu masalah. Ayo jadi orang Kristen jangan suka buat api, secercik api. Jadi orang Kristen jangan suka manas-manasi, nanti jadi batu sandungan. Betul? Omongan, perbuatan, ayo tingkah laku dijaga, biarlah kita itu tidak menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Coba dibuka 1 Petrus 2 ayat 7 sampai dengan 8. 1 Petrus 2 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan demikian. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu bisa menjadi batu penjuru. Ingat, Tuhan memberi pilihan, engkau mau jadi batu penjuru atau mau menjadi batu sandungan. Engkau mau mendirikan batu penjuru atau mau mendirikan batu sandungan? Dalam Tuhan itu selalu ada pilihan. Kita diberikan tidak bebas untuk memilih. Dikatakan lanjutnya, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Dikatakan jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Jadilah batu penjuru untuk menjala, untuk menarik manusia seperti Petrus. Jadi batu penjuru. Yang mau katakan amin. Amin. Dikatakan, kenapa kok Samuel gak naruh batu sandungan di antara Mispa dan Yesana? Sekali lagi ya, Mispa tadi tempat apa? Tempat apa? Pertobatan. Mispa adalah tempat pertobatan. Yesana adalah tempat kemenangan,
Di antara Mispa dan Yesana ada batu. Engkau mungkin dulu berada di Mispa, dari hidup yang buruk, dari hidup masa lalu, dari hidup yang banyak masalah di Mispa, dan engkau sekarang mungkin sudah beralih ke Yesana. Engkau sudah menang. Sekarang pertanyaannya, apa yang kau taruh di tengah-tengah ini? Kalau Samuel, dia meletakkan batu, dan batu ini dia meletakkan batu penjuru, dan batu apa tadi yang kedua? Gunung batu. Samuel meletakkan itu supaya apa? Ketika ada orang yang melihat dari perjalanan hidupmu, orang lihat, oh Robi dulu di Mispa ketika hidupnya dulu jelek, ada pertobatan di Mispa. Orang melihat dari Mispa menuju ke Yesana, melihat saudara yang sekarang, dia melihat ada batu tengah-tengah ini, yang namanya apa? Dinamakan apa batunya tadi? Ebenezer. Tempat itu dinamai Ebenezer, tempat peletakan itu. Supaya orang melihat, oh, sampai di sini Tuhan menolong. Paham di sini? Kalau engkau meletakkan batu sandungan di sini, engkau akan dinilai orang. Ketika orang melewati, orang melihat hidupmu dari Mispa ke Yesana, dia melihat batu itu. Kalau engkau menaruh batu sandungan, orang lihat, duh, gak berubah wong iki. Tetep ae pancet ae urepe. Suka bohong, suka nipu, suka apalagi? Yes, jahat mulutnya. Nah, kalau engkau naruh batu sandungan, tetapi kalau engkau menaruh seperti apa yang diletakkan oleh Samuel, orang akan lihat, oh, Tuhan masih menolong ya. Hingga engkau dari Mispa ke Yesana itu dilihat, setiap orang lewat ya, orang tahu hidupmu dari Mispa ke Yesana, dilihat, oh Tuhan sing nolong nih, Tuhan sing nolong nih. Batu itu jadi orang lihat pertolongan Tuhan. Sampai di sini ya, saudara paham? Amin. Saya mau menceritakan bagaimana Tuhan itu bekerja. Biarlah JPM dari awal, dari dulu JPM mungkin ada di Mispa ya. JPM ada di sana. Masih pertobatan mungkin ya, masih pertobatan. Nol, nggak ada jemaat. Nggak ada jemaat. Ketika JPM berada di Mispa, 1 tahun berjalan menuju Yesana, saat ini mungkin ini belum maksimal. Ketika orang melihat, mereka berjalan melihat JPM, oh ada batu, namanya batu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan nolong. Tuhan nolong JPM memang. Amin. Tuhan nolong JPM. Tuhan itu nolong JPM. Saudara bisa duduk di tempat ini loh. Ngiro nggak kira-kira? Nggak ngiro. Apa ya bahasa? Menyangka nggak? Nggak menyangka kan? Saudara bisa didudukkan di tempat ini, bisa kenal saya, bisa saling kenal. Ini kan nggak disangka-sangka, nggak direncanakan, betul? Tapi Tuhan yang meletakkan. Saya berharap semua jemaat JPM ya bisa saling bekerja sama. Saya teringat akan Simon Petrus ketika dia dibaptis Roh Kudus di loteng Yerusalem. Lalu Petrus ini berkhotbah, satu orang Petrus bisa menyelamatkan berapa jiwa Bapak Ibu? 3.000 orang. Sajingren. 3.000 orang diselamatkan, dibaptis ketika Petrus berkhotbah. Ya, kalau mungkin itu Petrus ya, kalau saya mungkin 1.000 Tuhan. Kalau saya 1.000, saya seorang sendiri misal khotbah mungkin 1.000 orang. Kalau saya ditambah istri saya berarti berapa? Berapa? Bukan 2.000, tapi 10.000. Kalau saya sendiri 1.000 orang, kalau sama istri berarti berapa? 10.000.
Kalau saya dibantu anak saya Jacob yang paling besar 3 orang berarti berapa? Berapa? 100.000. Kalau saya dibantu anak saya Joseph yang nomor 2 berarti saya berapa? Bisa ngalahkan berapa? 1 juta. Kalau saya dibantu Javier nanti kalau sudah bisa bantu berarti saya bisa ngalahkan berapa? 10 juta. Belum lagi nanti ini yang belum lahir. Kalau ini lahir berarti saya bisa ngalahkan berapa? 100 juta orang. Pak, gak ngawur tah? 1 orang 1.000, 2 orang kan harusnya 2.000. Enggak, firman Tuhan ngomong 10.000. Ayo kita buka Ulangan 32 ayat 30. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Ulangan 32 ayat 30. Ini loh, perlunya JPM ini bekerja sama ini supaya ini kita menjangkau jiwa-jiwa. Dikatakan apa? Bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar berapa orang? 1 orang kejing 1.000 orang. Dan 2 orang dapat membuat lari berapa? 10.000 orang. Bukan 2.000, tapi 10.000. Ini loh angkanya Tuhan. Angkanya Tuhan itu gak masuk akal. 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan ribuan orang itu, bahkan sisa 12 bakul itu opo? Ngasih 10% itu opo? Hitungannya Tuhan. Gak masuk akal, Tuhan kok minta 10%. Itu angkanya Tuhan, gak masuk akal memang. Kalau kita, otak kita cuma seberapa ya? Cuma segini. Untuk memahami Tuhan yang maha karya itu gak masuk akal. Gak iso, gak make sense. Tetapi Tuhan katakan 1 orang dapat mengejar 1.000 orang, 2 orang dapat mengejar 10.000. Yang artinya berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Dari 1.000 ke 10.000? 10 kali lipat. Ayo, kalau saya mungkin saat ini berdiri tempat ini melayani Bapak Ibu, mungkin saya cuma bisa jangkau 1.000 orang. Tetapi kalau saya dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya bisa menjangkau berapa ini? Triliunan bahkan. Mulai saat ini Bapak Ibu mungkin gak bisa pelayanan di mimbar, belum saatnya. Ya, mungkin gak nyanyi, gak bisa jadi WA, gak singer, belum khotbah, belum main musik. Tapi Bapak Ibu bisa menjangkau jiwa. Bapak Ibu bisa ngajak teman, keluarga yang lain, infokan, ayo melo ibadah. Ingat, 1 orang 1.000, jangkau 1.000. Kalau saya sendiri mungkin cuma 1.000, tapi kalau dengan Bapak Ibu saya bisa jangkau luas, semeluas-luasnya. Ini baru ibadah ketiga, ya mungkin 20-an orang ya. Tadi ibadah pertama 30, yang kedua 40 berapa? 40-an. Kalau dikumpul jadi 100-an orang, itu tinggal ngalikan berapa itu? Kita bisa mendunia ini, seluruh dunia bisa kita jangkau ini kalau kita kompak semua. Betul? Mau jangkau jiwa-jiwa? Iya, karena firman Tuhan katakan Tuhan yang naik ke surga akan turun dengan cara yang sama. Caranya apa? Yang pertama disaksikan oleh murid-murid. Yang utama itu disaksikan oleh murid-murid. Kalau engkau mau menyaksikan Tuhan turun dari surga, menjemput Tuhan turun dari surga nanti, engkau harus jadi muridnya Tuhan dulu. Tugasnya murid apa? Baptis. Firman Tuhan, baptislah mereka. Beritakan Injil. Kita harus menjadi murid. Yang mau jadi murid, ayo angkat tangan. Jadi muridnya Tuhan. Semua mau toh jadi murid? Ayo beritakan Injil. Bu, Pak, saya dulu ini bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi sejak saya mengalami kasihnya Yesus baik pada saya, dan saya mengenal Yesus, saya sekarang percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku merasakan kebahagiaan. Aku merasa damai. Bapak Ibu, pergunakanlah waktu-waktu saat ini. Kita gunakan dengan bijak. Jangan kita nyantai-nyantai. Waktu yang sulit, keadaan yang sulit saat ini kita gunakan dengan bijak. Ayo pergunakan.
Seperti ada lagu, ajar kami Tuhan apa? Menghitung hari-hari. Yes. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Katakan, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Yes, agar semua beroleh dikenapi. Yang tahu lanjutannya, kita angkat tangan, kita katakan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, dan agunglah karyamu, dan agung karyamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur. Ada yang bertanya, Pak, saya ini sudah pedulikan rumah Tuhan, aku wis nabur, tapi kok aku gak nuai, Pak. Aku sudah bekerja dengan giat, tapi hasilnya gak maksimal, Pak. Yuk dibuka Hagai 1 ayat 4. Kita buka Hagai 1 ayat 4. Tuhan ngomong, mungkin kamu makan tapi gak kenyang, kamu minum tapi gak puas, karena kamu hanya mempedulikan dirimu sendiri. Kita buka ya Hagai 1 ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumahnya huruf besar, artinya rumah siapa? Tempat ini, rumah Tuhan. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Next, ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kamu nabur banyak, saudara sudah nabur banyak, kerja pagi siang sore malam, tetapi membawa pulang hasil berapa? Gak maksimal, Pak. Aku padahal prospek kuake, Pak, tapi yo gak masuk KB. Kamu makan tetapi gak sampai kenyang. Tahu merasakan makan tapi apa ya, orang Jawa bilang apa itu? Arang-arangan apa? Enggak sampai kenyang. Makan tapi enggak sampai kenyang itu loh. Gak enak itu. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang, paham pundi-pundi yang berlobang? Saudara kalau punya kantongnya bolong, naruh uang pasti jatuh, gak akan saudara bawa uang itu. Ayat selanjutnya 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, ini loh, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung. Ingat, pendekar itu hidupnya selalu ada di atas gunung. Kalau dia mau tunjuk aksinya, dia harus turun gunung. Kita diminta naik gunung. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, rumahnya R huruf besar.
rumah Tuhan ya. Maka aku, kata Tuhan, akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9. Ayat 9. Bisa? Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah saudara ya, bukan rumah Tuhan, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahnya siapa? Rumahnya Tuhan yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan. Saudara, rumah Tuhan, memang rumah Tuhan itu di sini. Kita ini ya rumah Tuhan. Tetapi secara fisik, secara bangunan, ini adalah rumah Tuhan. Sangat banyak sekali mungkin kalau kita perhatikan yang kurang banyak, lah nuruti banyak itu wakeh, tapi gak mari-mari. Ya. Bahkan ada yang ngomong, "Pak, kurang LCD ya, Pak ya. LCD yang itu Pak, proyektor itu, bukan yang ini, pakai yang LED." Ya itu larang. Saya ngomong, itu mahal. Iya, sama kurang lampu yang jelep itu kan ada lampu yang itu. Kayak gereja-gereja sebelah gede itu loh Pak. Wis, ojo sik lah, itu larang ya, itu mahal. Itu mahal. Soundnya Pak, kurang Pak, ya memang. Saya ngerasa soundnya kurang memang. Dan saya kemarin sudah langka iman, saya tanya ke sound di sebelahnya nguling itu, punyanya hamba Tuhan juga kan, punyanya Pak Isadi. Saya tanya berapa harganya, 28 juta. Wih, ya wis tak nabung 28 juta. Karena sound ini memang kurang Bapak Ibu. Ini pemusiknya aja gak denger ya, gak denger loh. Kurang, memang kurang. Lalu untuk korden juga ini di tampilan YouTube ini jelek. Yang kelihatan ini sama ini. Nah kita harus nambah dekorasi. Memang lah nuruti kurang wake kurangi. Tapi Tuhan ngomong, biarlah kita juga memperhatikan rumah Tuhan. Saya nggak minta duit Bapak Ibu. Saya nggak minta duit Bapak Ibu. Tapi perhatikanlah kursi-kursi yang kosong nih. Cuma itu aja. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu nggak bisa memberi harta, jangan. Perhatikanlah kursi-kursi yang kosong aja. 1 orang 1.000, 2 orang 10.000. Itu firman Tuhan. Kalau engkau mau, engkau pasti bisa kok. Kalau kita mau, kita pasti dimampukan. Seperti firman Tuhan, engkau nabur tapi hasilnya sedikit. Engkau kerja mungkin sudah pagi siang sore malam sampai lembur-lembur, tapi hasilnya sedikit. Ketika dibawa ke rumah, loh kok entek ya? Karena Tuhan menggembuskan. Tuhan, kayak debu. Tetapi firman Tuhan, engkau harus memperhatikan rumahku. Jangan cuma rumahmu tok. Sekali lagi, saya nggak minta duit, tapi saya minta tolong perhatikan kursi-kursi yang kosong. Biarlah Bapak Ibu boleh memberitakan, sharing YouTube ya. Kalau kita ada link YouTube, bagikan YouTube itu. Kalau Bapak Ibu terima pengumumannya yang di WA biasa, tolong dibagikan. Satu kontak, mungkin kontak WA Bapak Ibu ada berapa? Ada 10 orang cuma? Gak mungkin. Ada berapa? Minim 300 ya, 200, 300. Kalau introvert, orang introvert ya 50 lah seenggak-enggak. Tapi bagikan semua informasi, biarlah kehadiran kita ini diketahui. Kursi-kursi yang kosong ini diperhatikan rumah Tuhan. Oh ben penuh ya, tak ajak nanti keluargaku, tak ajak teman-temanku, biar kursi ini penuh. Itu sudah memperhatikan rumah Tuhan loh. Sudah perhatikan itu. Gak selalu uang. Kalau masalah korden ini nanti Tuhan cukupkan. Gampang. Masalah lampu jedak-jeduk saya gak mikirkan itu. Masalah sound ya mungkin perlu supaya nyaman toh. Masa mau Bapak Ibu saya kasih sound yang korek gitu. Yang di jalan jantung langsung dem gitu. Enggak, saya pasti kasih yang terbaik. Ya.
Jadi yang perlu saya minta tolong bantuan Bapak Ibu, bolehlah ajak teman-teman jiwa yang mulai undur, jangan rebut gerejanya orang loh ya. Jiwa-jiwa yang mulai undur, gak pernah ke gereja, atau mungkin belum percaya Tuhan, ayo melo ngenal Tuhan Yesus. Nah, ajaan, biar Tuhan nanti yang bekerja atas hidupnya. Amin. Saudara diberkati, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik.